Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dan model perkembangan kurikulum. Nama: Diana Pramitasari, MPM 5020184, MK Telaah Kurikulum, Dosen Pengampu Tio Gusti Satria, MPD. Prinsip perkembangan kurikulum. 1. Prinsip relevansi merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. 2. Prinsip fleksibel yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Biasanya, ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh guru yang kurang latar belakang, atau kemampuan dasar siswa yang rendah, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. 3. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung bahwa perlu dijaga saling keterkaitan atau kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. 4. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua macam efektivitas dalam suatu perkembangan kurikulum. Model perkembangan kurikulum. 1. Model administratif. Pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan, top-down, yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. 2. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model pertama. Inisiatif dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas, tetapi dari bawah. Bisa dikatakan, model administratif bersifat top-down, atasan bawahan, sedangkan model grassroots adalah bottom-up, dari bawah ke atas. Dalam model pengembangan yang bersifat grassroots, seorang guru dapat mengupayakan pengembangan komponen-komponen kurikulum keseluruhan. 3. Model Basecamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Basecamp memiliki 5 bagian. Membuat keputusan 5 terhadap tersebut adalah memutuskan arena pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menyabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. 4. Model arah terbalik. Model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif, dengan urutan mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum, implementasi dan diseminasi. 5. Model Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers. Di antaranya adalah pemilihan satu sistem pendidikan sasaran. 2. Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. 3. Pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran. 4. Melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. 6. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsa oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 7.
Model Systematic Action. Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup satu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pos hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal: hubungan insani sekolah dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. 8. Model Emerging Technical. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu, di antaranya menekankan kepuasan perilaku atau kemampuan, berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.